Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Penulis berkata, syarat wajib keempat dari puasa Ramadan yaitu mukim. Seorang musafir, jika dia dalam safar yang diperbolehkan untuk mengqashar salat, maka dia memiliki 3 kemungkinan sebagai berikut. Jadi kalau safarnya adalah safar yang diperbolehkan untuk mengqashar salat, yaitu setiap safar yang setiap perjalanan yang secara urf itu disebut sebagai safar. Maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama, jika dia tidak mendapati kesulitan untuk berpuasa saat safar, maka tetap berpuasa itu lebih baik baginya. Ya, kalau tidak ada kesulitan sama sekali ya ketika dia berpuasa, maka berpuasa itu lebih baik baginya. Dalam hadis Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu, ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah boleh untuk berpuasa ketika safar, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Jika engkau mau maka puasalah, dan jika engkau mau maka berbukalah. Demikian pula Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fi yaumin har hatta yada'a ar-rajul yadahu ala ra'sihi min shiddatil har. Wa ma fina sha'im illa ma kana minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Ibn Rawahah. Ya, kami pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu safar beliau di sebuah hari yang panas sampai-sampai orang harus meletakkan tangannya di atas kepalanya karena saking panasnya. Dan tidaklah ada di antara kami yang berpuasa kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ibnu Rawahah. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika seseorang itu masih mampu ya untuk dan tidak terpengaruh dengan safarnya, dia masih kuat untuk berpuasa itu lebih utama ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ya kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sha'im 'ala al-muftir wala al-muftiru 'ala as-sha'im. Kami safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa, dan orang yang tidak berpuasa tidak mencela orang yang berpuasa. Jadi itu dikembalikan ke kondisi badan, kondisi tubuh masing-masing. Maka di sini kita katakan ya berpuasa lebih utama karena ini puasa Ramadan ya, karena keutamaan dari waktu Ramadan itu tidak bisa kita dapatkan di bulan-bulan selainnya. Ketika tubuh kita masih kuat, ya tentunya kita tidak boleh terlalu memaksakan juga. Akan tapi kalau kita dapati tubuh kita masih kuat untuk berpuasa, maka itu lebih baik. Ya, dalam rangka untuk mendapatkan keutamaan beramal ibadah di bulan Ramadan. Kemudian kemungkinan kedua, jika seseorang merasa berat apabila berpuasa saat safar, maka baginya rukhsah untuk tidak berpuasa. Baginya keringanan untuk tidak berpuasa. Kemudian kemungkinan yang ketiga, jika seseorang mendapati kesulitan dan madarat yang besar untuk berpuasa saat safar, maka haram baginya untuk berpuasa. Ya, kalau orang mendapati kesulitan dan madarat yang besar untuk berpuasa, ya haram baginya untuk berpuasa. Ya, wajib baginya untuk tidak berpuasa. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi faqala ma hadha faqalu sha'im faqala laysa minal bir as-shaumu fis safar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang safar, kemudian beliau melihat kerumunan orang dan seseorang yang dinaungi oleh mereka. Beliau berkata, ya ada apa? Para sahabat menjawab, ya seseorang sedang berpuasa. Maka beliau bersabda, bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Ya, jadi untuk kasus orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang kalau dia berpuasa maka akan merasa berat atau itu bahkan membahayakan dirinya, ya maka tidak boleh baginya untuk berpuasa. Ya.
Jika seseorang tidak berpuasa ketika safar, maka wajib baginya untuk mengqadha puasa yang ditinggalkannya tersebut setelah bulan Ramadan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Ya. Jadi ketika seseorang tersebut ya memilih untuk tidak berpuasa atau ketika wajib baginya untuk tidak berpuasa, dia harus qadha. Nanti ya tata cara qadha insyaallah dibahas di beberapa pelajaran berikutnya. Bagaimana jika seseorang yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa? Misalnya orang yang sangat sepuh yang tidak mampu lagi untuk berpuasa atau orang yang sakit dan tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Kemudian safar, ya. Apa yang harus mereka lakukan? Orang yang seperti ini ya di pertemuan sebelumnya kita telah membahas orang yang seperti ini ya hanya wajib untuk membayar fidyah ya karena memang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Kan, tapi gimana kalau ya orang seperti ini safar? Apakah ya tidak wajib lagi untuk membayar fidyah? Ya atau bagaimana? Ya, jadi penulis berkata di sini, dalam kasus ini tetap wajib baginya untuk membayar fidyah. Ya. Tidak kita katakan bahwa dia tidak lagi wajib membayar fidyah sebagaimana orang yang safar tidak wajib untuk berpuasa. Jadi kalau ada orang yang sehat kemudian safar, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa ketika safar. Kan tapi kalau orang yang sudah sepuh tidak mampu lagi untuk berpuasa atau orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, ketika ya dia safar, maka dia tetap wajib membayar fidyah. Ya, jadi ya kita harus memperhatikan ada perbedaan dari dua kasus ini. Ya, mengapa? Ya di sini penulis berkata, karena memang mereka tidak wajib untuk berpuasa dari awal. Yang wajib bagi mereka adalah membayar fidyah dan tidak ada perbedaan antara mukim dan musafir dalam masalah fidyah. Ya, jadi dalam masalah fidyah tidak ada perbedaan, tidak dibedakan antara apakah dia mukim atau musafir. Maka ketika dia musafir sekalipun, ketika memang dari awal kewajibannya adalah membayar fidyah karena memang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka dia tetap harus membayar fidyah. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan dalam masalah ini. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya di pertemuan berikutnya.